Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alia Channel yang saya muliakan, muslimin muslimat dimanapun berada, dalam kesempatan ini kita ngaji bersama kaitannya dengan tahlilan. Bahwa apa itu tahlilan atau bagaimana hukumnya tahlilan, bahwa tahlilan tersebut adalah pengucapan dari kalimat la ilaha illallah. Tahlil itu artinya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan tahlilan adalah bersama-sama di dalam berdoa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Jadi tahlil itu adalah penamaan atau pengucapan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan tahlilan adalah teknis berkumpulnya orang tersebut. Nah, kenapa dinamakan tahlil? Padahal bacaan-bacaan di dalamnya adalah banyak sekali. Ada subhanallah, ada istighfar, ada surat ikhlas, qul huwallahu ahad, ada surat muawwidzatain, falak binas. Tetapi kenapa di dalam rangkaian-rangkaian itu dinamakan tahlil? Kenapa bisa seperti itu? Nah, hal ini di dalam ilmu bahasa dinamakan dengan istilah zikrul juz wa iradatil kul. Jadi yang disebutkan hanya sebagian saja, tetapi yang dikehendaki adalah keseluruhan. Jadi tahlil itu adalah dalam istilah bahasa Arab dinamakan zikrul juz wa iradatil kul. Yang diucapkan, yang dibuat istilah hanya sebagian saja, tetapi yang dikehendaki walaupun tahlil itu adalah pengucapan la ilaha illallah, tetapi yang dikehendaki adalah rangkaian semua dari Al-Fatihah sampai doa. Itu istilahnya dalam bahasa Arab namanya zikrul juz wa iradatil kul. Yang disebutkan adalah sebagian, tetapi yang dikehendaki adalah keseluruhan. Nah, apakah istilah seperti itu ada di dalam Al-Quran? Ada banyak sekali. Misal, di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian semua, wahai manusia, membuat kerusakan dengan tanganmu sekalian. Nah, tentu saja Allah di dalam mengatakan itu yang dikehendaki pelarangan membuat kerusakan tentu bukan hanya tangan saja, tetapi ya seluruh anggota tubuh ini. Tetapi Allah di dalam menyebutkannya kaitannya dengan membuat kerusakan, ayatnya mengatakan wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian semua menjatuhkan tangan-tangan kalian itu terhadap kerusakan. Tentu yang dikehendaki Allah adalah keseluruhan jasad kita, ya tangan, ya kaki, ya mata, ya sekujur tubuh. Tetapi Allah di dalam menamakan, mengatakan yang disebut hanya tangan saja. Nah, itulah kaidah di dalam bahasa Arab yang disebut dengan zikrul juz wa iradatil kul. Yang disebut hanya sebagian, yang dikehendaki adalah keseluruhan. Nah, tahlil pun begitu. Memakai kaidah zikrul juz wa iradatil kul, yang disebut hanya tahlilnya saja la ilaha illallah, tetapi yang dikehendaki adalah rangkaian bacaan, rentetan bacaan dari Al-Fatihah sampai doa. Itu kaitannya dengan penamaan. Lalu selanjutnya, apakah orang yang sudah meninggal ini bisa memanfaatkan, bisa menerima manfaat atau faedah dari bacaan-bacaan tahlil yang kita baca?
perlu kita sampaikan bahwa bacaan tahlil itu semuanya adalah kalimahnya Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Nah, apakah orang yang sudah meninggal bisa memanfaatkan, bisa menerima manfaat terhadap bacaan tahlil yang kita baca? Kalau kita merujuk misal di dalam kitab suci Al-Quran yang menjadi rujukan primer, pokok sumber dari segala sumber hukum, di sana dikatakan di dalam surat Muhammad ayat 19, Allah mengatakan begini, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam menafsiri ayat ini, misal kita merujuk dalam salah satu tafsir yang sangat masyhur, sangat terkenal, rujukan di kalangan para pemikir pesantren. Di sana dikatakan kaitannya dengan tafsirannya ayat itu. Di dalam tafsir Khazin dikatakan begini, fi maknal ayat istaghfir lidzambika ay lidzunubi ahli baitika walil mu'minina wal mu'minat, yakni min ghairi ahli baitika. Wa hadza ikramun minallahi azza wa jalla li hadhil ummati. Bahwa makna ayat istaghfir lidzambika, mohonlah ampunan bagi dosamu, adalah artinya, maksudnya di dalam tafsir Khazin dikatakan maksud dari ayat itu adalah mohonlah ampunan bagi dosa-dosa keluargamu dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, artinya selain keluargamu. Hal ini adalah menjadi penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah ini memerintahkan nabinya, maksudnya Nabi Muhammad, untuk memohonkan ampun bagi dosa-dosa mereka, artinya dosa-dosa orang mukmin. Artinya siapa? Artinya Nabi Muhammad Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya memohonkan ampun kepada orang lain. Nah, orang lain ini siapa? Orang lain ini adalah umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya mukmin muslim, mukminin mukminat. Nah, sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memberikan syafaat dan doanya diterima. Artinya apa? Artinya kita bisa berpedoman terhadap ayat ini, atau bisa diartikan bahwa tahlilan itu adalah mempunyai sandaran, landasan hukum primer yang pokok dari Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Khazin di dalam tafsirnya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah supaya memohonkan ampun, membaca istighfar untuk dirinya dan untuk mukminin mukminat. Mukminin mukminat dalam hal ini dikatakan tidak terkhusus kepada keluarganya, tetapi kepada umat Muhammad yang lain, yang mana umat Muhammad itu mukmin muslim. Artinya kita bisa mengambil benang merah dari pengertian ini, dari ayat ini, bahwa doanya orang lain itu bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa sampai kepada orang lain, baik itu orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Itu yang pertama, landasan hukumnya dari Al-Quran. Lalu yang selanjutnya adalah landasan dari tahlilan ini juga berlandaskan dari hadisnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu riwayat hadis yang sahih juga, yang dinukil oleh Imam At-Tirmidzi menurut riwayat dari
sahabat Abi Hurairah dikatakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya saya sahabat Abi Hurairah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda atau berkata, idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a. Apabila kalian semua mensolati mayit, maka berdoalah dengan ikhlas untuk mayit itu. Artinya apa? Artinya orang yang mendoakan, yang mensolati ini kan masih hidup. Sementara dia diperintahkan fa'akhlisu lahu ad-du'a. Diperintahkan untuk berdoa, yang mana di dalam berdoa itu harus betul-betul menata hati dengan ikhlas, dengan tujuan supaya nanti mayit atau orang yang sudah meninggal ini bisa memanfaatkan, bisa menerima faidah dari doa-doa yang dipanjatkan oleh orang lain. Dalam hal ini spesifiknya adalah orang yang mensolati. Nah, maka dari itu tahlilan adalah salah satu rangkaian, salah satu bagian yang mana bagian atau ajaran dalam hal ini adalah tahlil, adalah bersumber berlandaskan dari Al-Quran maupun hadis. Lalu landasan yang lain kaitannya dengan tahlilan ini adalah makalah atau pendapat ulama. Misalnya adalah pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah berkata, annal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqati wa nahwiha. Bahwa sesungguhnya mayit, orang yang sudah meninggal ini bisa menerima kemanfaatan, bisa menerima faedah dari apa yang kita tujukan kepada mayit itu, baik itu berupa bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan yang lain yang sifatnya ini adalah ibadah seperti sedekah atau yang lain-lainnya. Tidak hanya itu, kalau kita melihat di dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh muridnya Imam Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitab Ar-Ruh bahwa afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqah wal istighfar wad du'a lahu wal hajju anhu. Bahwa apa-apa sesuatu hal yang paling utama bagi orang yang masih hidup untuk dihadiahkan, dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, yang pertama adalah sedekah. Yang kedua wal istighfar, yaitu membacakan istighfar, memintakan ampun kepada orang yang sudah meninggal atas kesalahan-kesalahannya. Terus yang ketiga adalah mendoakan supaya diberikan kelapangan di dalam alam kuburnya, dinaikkan derajatnya, diterima amal kebaikannya, dihapus segala kesalahannya. Dan yang keempat adalah wal hajju anhu. Bila mana mayit ini belum haji atau sudah haji tapi ingin berhaji lagi, maka orang yang masih hidup ini bisa membadalkan haji atas nama orang yang sudah meninggal. Misalnya saya masih hidup, saya ingin menghajikan umpama si fulan, nanti saya bilang kepada orang yang biasanya menerima badal haji, Pak, ini harta untuk dilakukan badal haji atas nama si fulan atau fulanah. Nah, itulah sesuatu hal atau sesuatu perkara yang sangat bermanfaat terhadap orang yang sudah meninggal. Kesimpulannya bahwa tahlilan ini adalah sandarannya sangat kuat kalau kita betul-betul meneliti secara ilmiah. Satu adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, tentu yang ketiga adalah makalah-makalah, pendapat-pendapat dari para ulama yang benar-benar kompeten di dalam bidangnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.